Menjadi siapa itu memang tidak bisa memilih ya. Kita terlahir menjadi suku apa dan dari mana, tidak bisa memilih. Tapi setidaknya jika seorang yang baik atau yang selamat itu tidak membenci yang lainnya tanpa sebab atau tanpa karena kekotoran hati, karena seperti bayi dia belum punya pikiran apa-apa. Intinya yang akan saya sampaikan adalah menegur para pembenci piantun Jawi, pembenci orang Jawa. Seperti saya kemarin menyatakan, janganlah kita merasa menjadi sang kesatria tersebut, cukuplah menjadi yang merasa yang terpilih, karena itu akan membantu kita untuk menjadi lebih berakhlak, menjadi lebih baik, bisa menghargai orang lain, saling menghormati, jangan menyakiti orang lain. Bukan isinya nggak ada hubungannya karena dia merasa seorang kesatria piningit disuruh begitu marah-marah karena dianggap yang menyatakan itu tidak mengerti dia. Nggak berarti spiritualnya rendah karena nggak merasa kehadiran Satrio Piningit di situ, yaitu penjangan-penjangan yang merasa Satrio Piningit. Kan lucu sekali, beliau itu belum muncul, jadi tidak bisa dipastikan gitu. Bukan, jadi nggak ada sebelum muncul itu terus harus mengakui penjenengan Satrio Piningit, itu nggak bisa, karena berapa ribu orang yang merasa seperti Anda. Ngaten loh. Siapa yang membenci siap orang Jawa? Jangan orang Jawa itu dimanapun mengakui bahwa mengutamakan unggah-ungguh, budi pekerti, kemuliaan akhlak. Itu berbicaranya halus, enak didengar, menghormati orang lain. Itu adalah tradisi kami, orang-orang Jawa. Sedangkan tercontoh siapa itu dengan sebutan Satrio Piningit dari Jangka Jayabaya dan Uga Prabu Siliwangi, kita diajari untuk menerima kenyataan. Kenapa Prabu Jayabaya dan Prabu Siliwangi? Karena mereka semua punya kaca benggala, dan di zamannya itu sudah diakui semua kedidayaannya, dan mereka yang mengetahui masa depan tersebut. Dalam DNA Satrio Piningit itu paling kental adalah DNA Jawa, kedua paling kentalnya itu Sunda, kemudian Cina, dan semua Tuhan menciptakan entah bagaimana prosesnya, udah ratusan tahun, akhirnya semua DNA masuk melalui turun temurun, entah akhirnya semua masuk, meskipun nggak semua ya, banyak yang masuk. Dan Anda yang merasa Satrio Piningit bukan orang Jawa, lalu membenci orang Jawa, ngapain? Kamu cari saja, misalkan kamu dari DNA keturunan daerah A, cari di sana kitab-kitab yang menunjukkan adanya di situ. Kalau misalkan bahasa kata itu, cari di kitabnya kata itu, punya kitab tidak katanya, begitu loh. Dan orangnya tetap kok sebenarnya satu grup itu yang membenci, yang sirik kepada orang Jawa itu. Satu kelompok merasa, satu kelompok itu, satu kayak ya kelihatan sekali mereka itu bukan orang Jawa, karena mereka tutur katanya saja kasar-kasar, suka maki-maki, menyebut organ tubuh orang lain dengan enak sekali, umpatan-umpatan. Itu bukan ajaran Jawa, nggak ada di leluhur kami mengajari umpatan seperti itu.
kecuali di kalian yang suka menghardik kasar seperti binatang itu, karena mungkin leluhur Anda adalah binatang. Begitu kalau Anda kasar dan kepada saya, misalnya istilahnya Anda jual, saya berhak membeli, dan yang lain harap diam. Gak usah mendikte, karena kalian tidak tahu yang dirasakan orang yang di begitu. Karena orang pandai itu tidak pernah merasa pandai. Beda lagi seperti pertanyaan mbaknya lagi. Kalau jiwa terpilih tidak ada yang merasa jabat. Kenapa bisa mengasumsikan seperti itu? Kok Anda tahu kalau jiwa terpilih tidak merasakan jiwanya terpilih? Berarti kan si pembicara ini merasa jiwanya terpilih. Kok bisa tahu? Kalau dia nggak merasa jiwa terpilih, kenapa bisa merasa begitu? Tahu dari mana? Itu mudah saja, katakanlah. Rada encer gitu loh mikirnya. Seperti halnya orang pandai akademik, belum tentu bisa menyelesaikan segala masalah. Karena kecerdasan dan kepintaran itu berbeda, kepandaian dan kecerdasan itu berbeda. Begitu. Kalau cerdas mampu berkreatif, tak kanan. Kalau pandai itu tak kiri. Begitu. Kalau saya labeli berkali-kali dong. Kalau Anda tidak menyukainya, tidak usah komentar, cabut aja dari saya gitu. Nggak butuh komentar yang tiap orang pandangannya tuh berbeda. Kalau berbeda ya sudah, nggak usah komentar, tinggalkan saja channel saya. Kan udah gampang, rasa menghardik-hardik. Baca dulu sampai selesai. Kalaupun Anda tidak punya kuota, jangan buat orang lain mengetahui Anda tidak punya kuota dengan sok tahu, syukur, ceramah, menghardik orang. Saya memang hal tertentu saya cuekin bisa, tapi kalau sesuatu yang salah dibiarkan saja, itu bisa merusak yang lain. Ibarat borok diumbrane dan rantak, ngono lho. Kayak kalian yang komentarnya bau amis itu. Kalau Anda menghina suku, katakan dengan jelas, tantang. Tunjukkan kegagalan Anda dengan siapa di Anda, alamat Anda di mana. Jangan bersembunyi tapi menghardik orang. Kalau menghardik orang, tunjukkan wajahmu. Kamu siapa? Alamatmu di mana? Ini aku di sini. Jadi kamu bebas, silahkan menghujat saya kalau jelas kamu di mananya. Jadi bisa datang ya kalau gak terima. Ngono, gak usah kakean cangkem. Ya. Ora zamane kecangkeman tok. Ya. Aku kasar iso, halus iso. Musuh datang pantang ditolak. Itu prinsip saya. Oke. Orang yang berjiwa kasatria tidak bukan berarti mengaku kesatria, tapi dia tahu dalam dirinya ada jiwa kesatria. Jiwa kesatria itu tidak pengecut. Jiwa kesatria itu kalau menantang orang tidak sah sembunyi, tidak menunjukkan wajahnya. Tunjukkan wajahmu. Kamu di mana? Aku di sini. Siap mempertanggungjawabkan ucapanku, gitu loh. Orang kok ndelik-ndelik komentar dengan akun bodong kayak sing komen. Kalian yang komentarnya bodong itu, kalian tuh berarti memang bodong. Ngerti kamu? Lah itu menganggap piningit. Satria piningit itu bukan sembunyi. Dan orang gagah Satria Piningit itu tidak menyinyiri orang lain sembunyi biar tidak kelihatan karena takut. Kalian penakut itu sudah mampu saja, nggih. Ayo.